Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, anak-anakku yang hebat? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Pada kesempatan ini, pada kompetensi dasar 3.6 ini kita fokuskan dulu kepada pembelajaran tentang alat pembayaran tunai atau yang biasa kita sebut dengan uang. Kalau orang Pamarayan menyebutnya duit. Ya, siapa yang nggak kenal dengan nama si uang tersebut? Semua orang pasti mengenalnya, dari kalangan anak-anak, dewasa sampai orang tua juga mengenal dengan nama dan benda yang satu ini. Baik, kita lanjut pada materi tentang uang ini. Yang pertama adalah tentang kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasarnya adalah di 3.6, mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kalau kemarin sudah kita belajar tentang sistem pembayaran, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang alat pembayaran, ya. Dalam hal ini adalah uang. Di 4.6-nya adalah menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Ini adalah kompetensi dasarnya. Kita lanjut ke materi tentang yang pertama adalah sejarah uang. Kalian lihat pada gambar. Nah, ini bisa kalian lihat. Ya, bisa perhatikan. Untuk gambar ini, mohon maaf, kita ulang dengan ini aja. Ya, kalau kita lihat untuk gambar ini berarti ini adalah pada saat mungkin prasejarah ya lah gitu. Artinya zaman dahulu, bahkan tulisan pun belum ada pada saat itu, atau disebutnya juga zaman prasejarah lah gitu. Pada zaman dahulu, tahapan ini manusia belum mengenal yang namanya sistem pertukaran. Sehingga jika manusia pada masa itu ingin memenuhi kebutuhannya, mereka harus berusaha sendiri. Dalam artian mereka akan memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Pada saat zaman prasejarah, kita tahu bahwa kehidupan manusia itu bersifat nomaden, artinya selalu mereka berpindah-pindah, dan pada saat itu mereka memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu dan sebagainya. Ya, kenapa mereka pada saat itu juga berpindah-pindah? Karena memang kalau memang stok makanan di daerah tersebut sudah habis, maka mereka berpindah ke tempat yang baru lagi, seperti itu ya. Nah, pada zaman itu belum mengenal yang namanya barter, juga belum mengenal pada saat itu. Mereka kalau ingin memenuhi kebutuhan mereka, ya mereka usaha sendiri. Kalau memang pada saat itu bisanya berburu, ya berburu lah gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, tahapan yang kedua, anak-anakku yang hebat,
Manusia telah mengalami manusia telah mengalami proses pertukaran. Hal ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam, artinya berbeda-beda ya. Yang mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Dan mereka pun mulai melakukan sebuah pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di masa itu. Semakin beriringnya zaman, peningkatan zaman, manusia telah menyadari pada saat itu bahwa harus ada yang namanya sebuah proses pertukaran. Karena mereka berpikir pada saat itu tidak bisa kebutuhan kita dipenuhi oleh kita sendiri gitu, harus memerlukan orang lain gitu tuh. Maka terbentuklah yang namanya sebuah proses pertukaran. Di saat itu mungkin yang punya beras dengan yang punya ayam misalnya bisa terjadi mereka saling bertukar ya. Itu tentang sejarah uang. Kita masih tentang sejarah uang. Nah, kita lihat pada gambar yang ini. Nah, pada gambar ini kita bisa mentafsirkan bahwa ini sudah ada yang namanya alat pembayaran. Baik, dengan banyaknya kelemahan yang dimiliki sistem barter pada saat itu, ya kayak tadi, beras ditukar dengan kambing, beras ditukar dengan ayam, atau beras ditukar dengan jagung dan sebagainya, atau mungkin pakaian ditukar dengan ayam dan sebagainya. Nah, dengan banyaknya kelemahan yang dimiliki sistem barter tersebut atau pertukaran ya, yang tadi kita sebut seperti tadi sejarah uang yang kedua, pertukaran ya, itu memiliki banyak kelemahan dari sistem pertukaran atau disebutnya barter tadi. Maka manusia mulai berpikir lagi untuk memanfaatkan sebuah benda yang memiliki nilai tukar yang dapat digunakan sebagai alat transaksi. Maka muncullah yang namanya uang untuk memudahkan transaksi manusia seperti zaman sekarang. Artinya tidak ada lagi yang bawa kambing ke pasar untuk ditukar untuk mereka pulang bawa beras misal. Sulit ya kalau kita apa ya, artinya kalau kita nostalgia ke zaman dahulu, kalau misalnya pada zaman sekarang masih dilakukan secara barter, kita pengen beli baju atau beli pakaian, tukar dengan ayam. Saya rasa satu setel pakaian dengan ayamnya harus berapa gitu tuh pada saat itu ya. Kayaknya masih banyak, memang betul barter itu masih banyak kelemahan pada saat itu ya. Kita aja yang sekarang sudah hidup di zaman modern, terlalu banyak mungkin, cuma kelemahan kita di finansialnya ya, di uangnya. Selalu banyak kekurangan, tetapi kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah bahwa apa yang kita punya sekarang ya kita syukuri. Itu untuk sejarah uang. Nah, ini adalah pengertian dari uang tersebut. Anak-anak, uang itu alat tukar yang memiliki standar pengukuran nilai atau disebut juga dengan satuan hitung.
satuan hitung atau disebut pengukur nilai yang memang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Bapak ulangi bahwa pengertian uang ini adalah alat tukar yang memiliki standar pengukuran nilai atau satuan hitung yang sah, yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah, yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito. Nah, dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Itu adalah dari uang ya, yang disebut dengan pengertian uang. Sebetulnya secara sederhana uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah, entah itu sifatnya uang kartal, uang giral, atau mungkin uang logam, uang kertas, terserahlah itu. Yang pastinya pengertian uang ini adalah alat pembayaran yang sah gitu, dikeluarkan oleh pemerintah gitu tuh. Nanti untuk uang kartal, uang giral sampai ke deposito berjangka, deposito berjangka, mohon maaf ya. Atau mungkin simpanan masyarakat dalam yang ada di lembaga-lembaga keuangan non-bank, entah itu bentuknya asuransi atau bentuknya saham, obligasi, pasar ya yang ada di produk-produk pasar modal dan macam-macam lah gitu. Yang pastinya Bapak ulangi lagi bahwa uang ini sebagai alat tukar yang memiliki standar pengukuran nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu uang kartal ataupun uang giral. Selanjutnya ini adalah syarat-syarat uang. Ternyata banyak ya syaratnya. Uang yang pertama dapat diterima oleh umum atau masyarakat umum. Itu nggak mungkin dong kita berada di Pulau Jawa. Misal, alat pembayaran yang sah di kita adalah emas. Sedangkan Sumatera, misalnya di sana logam mulia, entah itu perak dan sebagainya. Atau perak lah gitu. Kan walaupun kita satu negara Indonesia, kok beda-beda, berarti itu tidak dapat diterima oleh umum. Artinya, yang dikatakan uang ini dalam satu negara itu semua menerima. Entah itu Sumatera, Jawa, Papua, sampai Papua lah gitu. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Ya, teman-teman. Teman-teman yang ada di Indonesia, bahwa uang ini harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Itu bisa dikatakan sebagai syarat-syarat dari alat pembayaran uang. Kalaupun memang uang itu terbuatnya dari kertas, mungkin berbeda ya nilai intrinsiknya gitu tuh. Artinya uang dibuat itu biar tahan lama gitu, nggak begitu 1 hari 2 hari luntur, itu bukan syarat uang ya. Yang ketiga, mudah disimpan dan nilainya tetap. Ya, ini adalah syarat yang ketiga, mudah disimpan. Kalau misalnya uangnya itu segede tembok ini, kan susah untuk nyimpannya. Tetapi uang itu dibuat bagaimana caranya mudah disimpan dan nilainya yang pastinya tetap. Itu nggak berubah ya.
Yang keempat adalah mudah dibawa dan mudah dipindah dan dibawa kemana-mana. Kita tahu bahwa uang yang kita punya itu memang mudah dibawa kemana. Kita tinggal kantongin, beres lah gitu. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Ini syarat yang kelima. Dan yang keenam, jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Walaupun di Indonesia kita sering dengar ya banyak pengedar-pengedar uang palsu. Yang pastinya uang palsu itu akan sangat berbeda sekali dengan uang asli, karena uang asli ini ada syarat, yaitu tidak mudah dipalsukan. Jadi pengamanan untuk uangnya juga harus sedetail mungkin gitu ya, biar tidak mudah dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab lah gitu. Yang ketujuh, uang itu harus memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Pasti ya, syarat uang itu karena memang tolak ukurnya di sini adalah alat pembayaran yang sah, maka syarat ketujuh ini adalah uang harus itu bisa dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Ketika kita memiliki uang banyak, nah, kita terpuaskan keinginan kita, beli mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya lah. Seperti itu ya. Selanjutnya setelah syarat uang, ini adalah fungsi uang. Yang selanjutnya adalah fungsi uang, di mana fungsi uang itu terbagi menjadi dua, anak-anakku ya. Ada fungsi asli, ada juga fungsi turunan. Apa saja fungsi asli? Fungsi asli itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai alat tukar umum ya, atau medium of change gitu. Bahasa ekonominya. Yang kedua sebagai alat satuan hitung gitu ya. Apa alat satuan hitung itu? Artinya uang digunakan sebagai ukuran harga suatu benda. Misal apa ya? Handphone ya. Bapak ambil contoh handphone. Nah, inilah handphone. Diukur dengan handphone ini akan diukur dengan satuan harga. Artinya kalau handphone itu harganya 100.000, maka uang yang kita keluarkan adalah 100.000. Itu sebagai alat satuan hitung. Atau emas dan sebagainya lah. Semua bentuk barang yang ada di Indonesia semua adalah diukur oleh satuan hitung. Itu adalah fungsi asli. Jadi Bapak ulangi, fungsi asli uang itu yang pertama adalah sebagai alat tukar umum. Yang pertama adalah sebagai alat tukar umum, yang kedua adalah sebagai alat satuan hitung. Yang kedua fungsi uang itu Yang kedua fungsi uang ini adalah fungsi turunan. Apa saja fungsi turunan? Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran. Ya, ini dikategorikan ke dalam fungsi turunan uang. Yang kedua sebagai alat menyimpan kekayaan. Kita belikan emas itu kita simpan. Itu namanya fungsi uang sebagai alat menyimpan kekayaan. Atau bisa saja uang kita tabungkan di bank, atau kita depositokan di bank, atau tabungan berjangka ya, namanya tabungan berjangka. Pada saat kita butuh baru kita ambil, atau dalam jangka sekian tahun, sekian bulan, atau sekian hari dan sebagainya,
itu bisa juga dikatakan sebagai alat penyimpan kekayaan dan lain-lain lah gitu. Kalau fungsi turunan yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah, artinya eh, ini tidak perlu dijelaskan lagi kepada anak-anakku, karena kita tahu bahwa uang pasti untuk bayar makanan, bayar minuman, bayar pakaian dan sebagainya, semua adalah diukur dengan uang gitu. Artinya ketika kita mau punya keinginan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka ya uanglah yang menjadi alat pembayaran yang sah untuk di kita gitu. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat penyimpan kekayaan, dan fungsi yang ketiga, fungsi turunan yang ketiga adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Uang juga bisa dipindah sebagai alat pemindah kekayaan. Salah satu contoh, misal kita punya lahan di kampung A, maka lahan atau tanah yang ada di kampung A itu kita bisa pindahkan dengan cara apa? Kita jual dulu tuh tanahnya, terus kita belikan tanah yang dekat di lingkungan kita, misalnya di tanah B. Itu sebagai alat pemindah kekayaan, salah satu contohnya. Dan selanjutnya adalah kesimpulan ini. Nah, ini yang selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Nah, yang tadi, yang pertama adalah berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, uang ini dikategorikan 4 kategori ya. Yang pertama kita bahas berdasarkan bahan pembuatannya. Untuk uang berdasarkan bahan pembuatannya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada uang logam, yang kedua adalah uang kertas. Kita tahu uang logam disebutnya uang receh lah gitu, logam gitu. Ada yang kedua adalah uang kertas yang bisa kita tahulah uang kertas ya, memang terbuat dari kertas gitu. Kalau logam memang uang terbuat dari logam gitu. Itu ya. Jadi jenis-jenis uang yang pertama adalah berdasarkan bahan pembuatannya yang dibagi menjadi 2 bagian, ada uang logam dan ada uang kertas. Yang kedua, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ada uang kartal, ada juga uang giral gitu ya. Uang kartal itu ya tadi berbentuk uang kertas dan uang logam, namanya uang kartal gitu. Itu memang dikeluarkan oleh kalau di Indonesia oleh Bank Indonesia dalam hal ini sebagai yang mencetak, mengeluarkan, mendistribusikan. Kalau uang giral ini biasanya dikeluarkan oleh perbankan, biasanya giro, cek, terus apalagi ya, tabungan berjangka, itu namanya uang giral gitu, berbentuk giro ya, tabungan lah gitu. Bisa, ini biasanya perbankan, bank-bank yang ada di Indonesia.
Yang ketiga berdasarkan pemakaian di dalam dan di luar negeri. Ada uang domestik, ada uang regional, ada uang internasional. Yang terakhir berdasarkan kawasan berlaku internal dan ada eksternal. Ini bisa kalian baca-baca sendiri ya. Cukup sampai di sini untuk pembahasan uang, sejarah uang, dan fungsi uang, dan terakhir adalah jenis-jenis uang ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ini video bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau memang masih banyak kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.